Ya, Mau dicek sound dulu? Sudah? Mau dicek sound dulu? Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di Masjid Al-Marwah ini untuk bersama-sama membaca beberapa kalam Allah Subhanahu wa taala, membaca beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan para ulama terkait dengan agama kita yang mulia, agama Islam. Dan saya secara pribadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini pertemuan yang membawa manfaat keimanan, manfaat kebaikan, dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman,
dan bertambah amal-amal soleh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kemudian kita membahas pembahasan sebagaimana yang telah dimaklumi, bahwasanya tema kita di kesempatan pagi hari ini adalah mengangkat topik bagaimana seseorang bisa istiqomah setelah hijrah, atau saya beri judul besar, agar jalanmu tidak kembali ke belakang. Maka sebelum kemudian saya membacakan dan sedikit menjelaskan tema ini, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena mungkin sebagian besar di antara jemaah ada yang belum pernah bertemu saya secara langsung. Mungkin ada juga yang pernah bertemu secara langsung atau melewati media sosial. Nama saya Andre, sedangkan Abu Asma itu adalah kunyah saya atas anak saya yang tertua. Nama lengkap saya Andre Harahap. Dari nama, marga, nampak bahwasanya saya orang Sumatera Utara. Dan saya memang 100% orang Sumatera. Ayah saya dari dusun kecil di Tapanuli Selatan, Pijor Koling. Sedangkan ibu saya campuran Sumatera Selatan, Lahat khususnya, dan Lampung, Gunung Batin. Alhamdulillah saya menikah, memiliki 4 orang anak. Yang paling besar usia 19 tahun, adapun yang paling kecil maka naik ke kelas 4 sekolah dasar. Saya tinggal di Cilengsi, cukup jauh dari sini. Dan aktivitas saya sehari-hari mengajar di 2 sekolahan. Yang satu di Bogor dan yang satu di Cibinong. Sedikit dari biografi saya, yang pada hakikatnya tidak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Adapun kalau kemudian ingin mengenal saya lebih langsung, insyaallah ta'ala nanti mungkin ba'da ta'lim kita bisa bercakap-cakap insyaallah ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada satu fenomena yang menarik sekali, khususnya 20 tahun, 30 tahun belakangan ini. Bahwasanya kaum muslimin berlomba-lomba untuk berusaha semakin mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seingat saya ini dimulai sekitar tahun 80-an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pada saat tahun 80-an usianya berkisar 20 tahunan, mungkin mengetahui pada saat itu mulai merebak semangat untuk lebih baik pada diri kaum muslimin. Yang hal tersebut menimbulkan reaksi ketidaksukaan dari kelompok yang lain.
Mungkin Anda mengingat ada isu-isu jilbab beracun ataupun yang semisalnya, itu di sekitar tahun 80-an ya Pak ya. Terus keadaan ingin semakin bertambah baik ini tidak terbendung. Masuk tahun 90, 2000, 2010, 2020. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi terjadi di mana-mana. Ini adalah fenomena yang patut kita syukuri. Di satu sisi, dan di sisi yang lain, sebagai kaum muslimin secara umum, dan orang per orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik secara khusus, jangan kemudian merasa terlena dengan fenomena seperti itu yang mengakibatkan apa yang dikatakan sebagai masa mengambang arus permukaan. Fenomena yang bagus, yang patut kita syukuri. Tetapi sekali lagi, kita sebagai kaum muslimin secara umum, dan orang per orang secara khusus, jangan sampai kemudian terlena. Setelah ada semangat untuk menjadi lebih baik, semangat di awal saja. Setelah ada semangat untuk menjadi lebih baik, tidak mengerti jalan untuk menjadi lebih baik itu seperti apa. Ketika ada semangat untuk menjadi lebih baik, tidak paham yang dimaksud kebaikan berdasarkan syariat itu seperti apa. Dan tiga hal ini jemaah rahimani wa rahimakumullah adalah hal yang patut kita cermati. Ketika kaum muslimin bersemangat untuk menjadi lebih baik, semangatnya di awal-awal saja, karena sesuatu momentum, karena suatu peristiwa, bagaimana yang dinubuahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwasanya di dalam Islam ini, dan keseluruhan mereka adalah kaum muslimin, banyak manusia-manusia yang menyeru. Beliau mengatakan dalam hadis yang mutawatir secara maknawi, "Sataftariku hazihil ummati ala salasina wa sab'ina firqah." Dan umatku ini suatu saat akan terpecah menjadi 73 kelompok. Dan sudah barang tentu kelompok-kelompok tersebut memiliki semangat menyeru manusia untuk mengikuti mereka. Maka sebagian kaum muslimin yang ingin menjadi lebih baik tidak mengerti jalan menuju ke lebih baik itu seperti apa. Sebagian kaum muslimin yang ingin menjadi lebih baik bahkan tidak mengerti kebaikan yang dimaksud itu seperti apa. Bahkan ada yang mengatakan dan berpendapat seluruhnya baik. Seluruhnya absah. Tidak ada yang salah. Maka di atas 3 PR besar ini, kaum muslimin secara umum, seorang muslim secara khusus, yang berusaha untuk menjadi lebih baik harus berbenah. Dan di hadapan Anda, alhamdulillah,
telah ada suatu tulisan yang saya tulis beberapa tahun yang lalu, yang saya beri judul, Agar Jalanmu Tidak Kembali ke Belakang. Saya hadiahkan tulisan ini khususnya kepada orang-orang yang telah muncul kesadaran untuk menjadi lebih baik. Dan ini orang-orang yang memiliki kesadaran untuk menjadi lebih baik ini pada hakikatnya dia telah berjalan menuju ke depan. Agar jangan sampai kemudian dengan satu, dua, atau beberapa hal, jalannya terhenti, atau na'udzubillah min zalik, maka berbalik ke belakang. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, berusaha untuk menjadi lebih baik sudah barang tentu ada satu titik tolak, titik yang kita kenal dengan istilah hijrah. Dan hijrah ini belakangan ini menjadi populer istilahnya. Ada komunitas-komunitas tertentu, ada wadah-wadah tertentu yang menaungi orang-orang yang baru berhijrah ataupun yang semisalnya. Kita katakan sebagaimana yang saya ucapkan tadi, ini perkara yang bagus. Fenomena yang patut disyukuri. Dan bersamaan dengan itu, jangan terlena. Harus ada yang namanya otokritik. Karena kaum muslimin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewajiban untuk saling memberi nasihat. Ad-dinu nasihah, kata Nabi kita. Para sahabat bertanya kepada siapa ya Rasulullah? Di akhirnya beliau mengatakan, li'ammatil muslimin, untuk seluruh kaum muslimin. Maka di sana, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, harus ada otokritik. Dari berbagai macam cara, dari berbagai macam sudut, agar hijrah tersebut memang betul-betul seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hijrah karena Allah, hijrah karena Rasul, bukan karena sesuatu selain Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, sekali lagi ini otokritik. Karena Rasul kita sendiri mengatakan kok, al-mu'min mar'ulil mu'minin. Seorang mukmin itu cermin bagi kaum mukmin yang lain. Di antara hal yang patut kita cermati adalah sebagian orang tidak paham apa yang dimaksud dengan hijrah. Dan membatasi yang namanya hijrah itu hanya berbeda penampilan semata-mata. Saya tidak katakan perkara ini jelek, tidak. Seorang muslim memang harus terbedakan penampilannya dengan selain mereka. Tetapi membatasi ketaatan dalam kurung hijrah hanya sekedar penampilan, ini kesalahan fatal. Iya. Agar jangan sampai salah paham, saya ulangi sekali lagi, saya tidak katakan bahwasanya memperhatikan penampilan itu salah. Bahkan saya katakan sekali lagi, seorang muslim harus terbedakan secara penampilan dengan selain mereka. Entah berapa kali Rasul kita mengatakan khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi. Entah berapa kali Rasul kita mengatakan faman raghiba anni sunnati, siapa yang gak suka dengan sunnahku. Entah berapa kali Rasul kita mengatakan, la tatabi'una man sana qablakum sibran bisibrin.
wadzira'an wadzira'in. Niscaya kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan ucapan Rasul ini dalam makna mengingkari. Tidak boleh seorang muslim mengikuti jejak langkah mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Para sahabat mengatakan, "Alaysa Yahud wa Nasara ya Rasulullah?" Apakah orang-orang itu adalah Yahudi dan Nasrani? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Saya tidak katakan bahwasanya seorang muslim tidak boleh atau cuek di dalam segi penampilan. Bukan itu. Tetapi membatasi bahwasanya baik itu hanya sekedar penampilan zahir, hijrah itu hanya sekedar berbeda penampilan dari awal, itu kesalahan fatal. Maka di sana sudah barang tentu ada konsekuensi dari hijrah yang harus dipahami oleh seorang muslim. Dan tidak mungkin kemudian kita bisa berjalan di atas hijrah yang benar sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi." Siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita tidak akan mungkin bisa hijrah karena Allah dan Rasulnya kalau tidak mengerti apa yang dimaksud hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, bersama-sama kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hijrah. Hijrah sebagaimana perkataan bahasa Arab yang lain memiliki tinjauan dari sudut bahasa dan tinjauan dari sudut istilah. Istilah syar'i maksudnya. Kalau Anda cermati hijrah, huruf yang membangunnya adalah ha, jim, dan ro. Betapa miripnya dia dengan hajar yakni batu. Karena memang hijrah, sebagaimana ucapan Imam Ibnu Faris rahimahullahu ta'ala, memiliki dua makna. Makna yang pertama, kerasnya sesuatu. Maka benda ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang keras namanya hajar, batu. Atau maknanya terputus. Sebagaimana ucapan orang-orang Arab terdahulu, mereka biasa mengatakan hajil qaumin dar ila dar. Kaum tersebut terputus dengan karib kerabatnya di tempat asal karena berpindah ke tempat yang baru. Hajrul qaum minad dar ila dar. Maka pindahnya para sahabat dari Mekah menuju ke Madinah diistilahkan dengan hijrah. Imam Ibnu Manzur rahimahullahu ta'ala dalam Lisanul Arab, beliau mengatakan hijrah secara makna bahasa adalah berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka orang-orang Mekah yang pindah menuju ke Madinah disebut sebagai al-muhajirin. Jadi hijrah maknanya secara bahasa adalah keras atau terputus. Adapun secara istilah, kata Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau At-Ta'rifat, beliau mengatakan,
Hijrah adalah meninggalkan suatu negeri di mana di dalamnya terdapat kekufuran menuju negeri-negeri kaum muslimin. Ini juga yang dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dan Al-Kafawi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Maka makna hijrah secara istilah yang pertama adalah berpindahnya seseorang atau suatu kaum dari suatu tempat yang penuh dengan kemaksiatan, na'udzubillah min zalik, tempat yang penuh dengan kesyirikan, menuju tempat yang lebih baik. Karena secara kenyataan tidak ada tempat yang tidak ada maksiat di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak biarkan suatu tempat di muka bumi ini melainkan ada maksiat di dalamnya. Bahkan na'udzubillah min zalik, ada sebagian orang melakukan kemaksiatan di tanah haram. Maklum Anda. Maka kalau kemudian ini maksud hijrah adalah pergi dari satu tempat yang penuh dengan kemaksiatan ke tempat yang tidak ada maksiatnya sama sekali, maka tempat itu tidak ada di muka bumi ini. Definisi hijrah, pergi dari satu tempat kemaksiatan menuju tempat yang tidak ada maksiat, sebagaimana diucapkan oleh sebagian ulama, ini definisi yang keliru. Karena tidak ada di muka bumi ini tempat yang bersih dari kemaksiatan, hatta tanah haram. Maka definisi yang terbaik, sebagaimana kata para ulama, hijrah adalah berpindahnya seseorang atau suatu kaum dari tempat yang di sana banyak kemaksiatan ke tempat yang lebih sedikit kemaksiatannya. Inilah definisi yang diberikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin. Ini jenis hijrah yang pertama, berpindah tempat. Badannya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi seorang muslim juga sangat mungkin berpindah dari satu amal buruk ke amal yang lain. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika mensifati siapa orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang berhijrah, beliau mengatakan man hajara man nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau berdasarkan definisi yang diberikan oleh Rasulullah ini, hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini hijrah amal. Hijrah amal. Makanya para ulama jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika memperhatikan dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulnya yang menjelaskan tentang hijrah, mereka memiliki pembagian yang beraneka ragam terhadap hijrah. Tapi di makalah tersebut saya sebutkan dua saja di antara yang beraneka ragam tersebut. Anda bisa lihat di halaman yang berikutnya, halaman yang keempat, macam-macam hijrah. Sebagian ulama membagi hijrah menjadi 3 macam. Sebagian mereka membagi hijrah menjadi 3 macam. Hijrah tempat, ini yang pertama, telah lewat penjelasannya. Hijrah amal, ini yang kedua, pun telah lewat penjelasannya. Dan hijrah pelaku, yakni meninggalkan pelaku kemaksiatan
apabila hal tersebut dirasa membawa maslahat dan manfaat. Hijrah pelaku ini diantaranya dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menghajar 3 orang sahabat yang sengaja tidak ikut serta pada perang Tabuk. Manhum, siapa sahabat yang dimaksud? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Abi Umayyah. Kisahnya panjang. Anda bisa lihat di dalam Riyadhus Shalihin bab Taubat. 3 orang ini, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Abi Umayyah, sengaja tidak ikut serta perang Tabuk. Dan Rasul perintahkan kepada para sahabat untuk tidak menegur mereka bertiga. Tidak menyapa. Tidak menjawab salam. Bahkan Rasul perintahkan kepada istri-istri mereka untuk berpisah dari tempat tidur. Dan ini terjadi selama 50 hari. Ini yang biasa kita kenal dengan hajar, yakni mendiamkan pelaku kemaksiatan apabila hal tersebut dirasa bermaslahat dan membawa manfaat. Sudah barang tentu yang namanya hajar di sini ada timbangannya, ada syarat-syaratnya, dan bukan di sini kita bahas. Adapun Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, hijrah ada 2 macam. Hijrah kepada Allah dengan mencari kecintaannya, dengan cara beribadah, tawakal, inabah, tunduk, menyerah, takut, harap, dan seterusnya. Dan hijrah kepada Rasulullah dengan anggota badan, tenang secara zahir dan batin, untuk menyesuaikan diri dengan syariat yang beliau bawa. Ini ucapan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan 2 macam hijrah. Kalau kemudian Anda mencermati para ulama yang membagi hijrah menjadi 3, ya, semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam beberapa kitab beliau, diantaranya syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin, maka para ulama yang membagi hijrah menjadi 3, itu di sisi amaliyah pelaku hijrah. Jadi ini sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan. Kenapa ulama ada yang membagi menjadi 2? Lalu kenapa di sana ada yang membagi menjadi 3? Ini bukan pertentangan. Tetapi ulama yang membagi hijrah menjadi 3, ini ditinjau dari sisi amaliyah pelakunya, yakni pelaku hijrah itu sendiri. Seseorang yang hijrah bisa jadi badannya berpindah, bisa jadi amalnya berpindah, yakni dianya. Sedangkan para ulama yang membagi hijrah menjadi 2, contohnya Imam Ibnul Qayyim dan sebelumnya Al-Harawi, maka ditinjau dari sisi kepada siapa seseorang berhijrah. Kepada Allah itu yang pertama, kepada Rasulnya itu yang kedua. Dan sebenarnya tidak ada pertentangan. Kalau dicermati hijrah badan yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin, yakni para sahabat, mereka hijrah badan. Dan mereka juga hijrah secara amaliyah, mengikuti Rasul dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sehingga tidak ada perbedaan ini. Tidak perlu kemudian dicari mana yang lebih kuat di antara 2 ini, pembagian tersebut. Dan ada juga pembagian-pembagian yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Harawi, hijrah itu bisa hijrah fikiran, hijrah lisan, hijrah hati, dan yang lainnya.
Tapi saya cukupkan membawakan dua macam jenis hijrah yang pada umumnya para ulama ketika menjelaskan tentang macam-macam hijrah, mereka ada pada dua macam pembagian ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang muslim mengetahui hijrah itu bukan hanya sekedar badan, karena hijrah ada tiga, menurut Syekh Utsaimin. Hijrah ada dua, kepada Allah dan kepada Rasulnya, menurut Imam Ibnul Qayyim, Al-Harawi dan yang lainnya. Maka ketika seorang muslim memahami hijrah dengan baik, lagi benar, maka niscaya insya Allah Ta'ala keadaannya akan menjadi lebih baik. Dari hari ke hari, sudah barang tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaannya semakin menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bagaimana tidak orang yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kemudian terbayang pada diri Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membantu hambanya yang seperti ini? Apabila ada seorang hamba yang betul-betul ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah mentaati Rasulnya, apakah terbayang di sisi Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyia-nyiakan hamba yang seperti ini? Buruk sangka model yang seperti apa kalau kemudian ada seorang hamba yang hijrah karena Allah, hijrah karena Rasul, kemudian dia memiliki buruk sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala menelantarkannya, padahal Rasulnya mengatakan siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi kalau kemudian dia dalam tanda kutip hijrah, tapi kemudian dia tidak jumpai pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka banyak hal yang harus dibenahi. Jangan-jangan hijrahnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hijrahnya hanya permukaan saja. Yang kita sampaikan tadi, masa mengambang, arus permukaan. Tapi ini tidak menafikan kita tidak menutup mata. Terkadang orang-orang yang berusaha menjadi lebih baik pada suatu saat terserang penyakit melemah. Saya pernah merasakannya, mungkin sebagaimana Anda juga pernah merasakannya. Dan ini wajar. Manusia seperti itu keadaannya. Pertama kali hijrah, bersemangat untuk mengerjakan berbagai macam ketaatan. Datang ke masjid. Sibuk pergi ke majelis taklim. Rajin membaca Al-Quran Karim, senang bertemu dengan teman-teman. Tapi pada suatu saat semangat melemah. Mulai jarang terlihat kesempatan pertama datang ke masjid. Lama-lama kemudian sudah menjadi apa yang dinamakan sebagai jemaah masbuk. Taklim yang awalnya rajin sepekan berapa kali, ini sebulan pun mungkin tidak pernah. Siapapun mungkin pernah merasakannya. Saya, Anda, manusia. Karena Nabi kita pun telah menubuahkan. Beliau mengatakan, inna likulli amalin sirratun. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya. Tsumma fatratan. Kemudian pada suatu saat akan melemah. Faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla, wa man kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Dan pada suatu saat ada masa melemahnya, malasnya. Siapa yang rasa malasnya menjerumuskan dirinya kepada perbuatan bid'ah, maka dia sungguh telah tersesat.
Dan siapa yang rasa malasnya masih berada di atas sunnah, maka dia tetap mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini jemaah, sebagian orang agak pelik memahami hadis ini. Bagaimana futur tetapi tetap di atas petunjuk? Apa yang dimaksud lemah tetapi tetap di atas sunnah? Apa yang dimaksud lemah tetapi tetap di atas sunnah? Yang demikian itu disifatkan oleh Rasulullah sebagai orang yang masih berada di atas petunjuk. Maka kalau mau kita rangkum dengan kalimat sederhana menjelaskan makna hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Keadaan manusia itu turun naik. Terkadang bersemangat, terkadang melemah semangatnya. Dan memang seperti itu. Bukankah di antara keyakinan ahlu sunnati wal jamaah mereka mengatakan yang namanya iman bertambah dan berkurang? Iman bertambah dengan amal-amal kebaikan. Berkurang dengan dua cara kemungkinannya. Meninggalkan amal kebaikan atau mengerjakan keburukan. Bertambah dan berkurang. Kemudian dikatakan, siapa yang masa melemahnya masih di atas sunnah. Apa maksud masa lemah di atas sunnah? Yang disifati oleh Rasul bahwasanya dia tetap berada di atas petunjuk. Maka kata para ulama, seorang muslim harus memperhatikan batas bawah seseorang tersifati sebagai pengikut sunnah ahlu sunnah wal jamaah. Atau yang biasa dikatakan oleh para ulama kita, kapan seseorang layak dikatakan sebagai ahlu sunnah? Dan kapan seseorang kemudian sudah tidak layak lagi dikatakan sebagai seorang ahlu sunnah? Karena ada batas-batas minimal, batas-batas bawah seseorang dikatakan sebagai ahlu sunnah. Kalau dia tetap berada di atas batas bawah tersebut, dia masih berada di atas sunnah, dia masih mendapatkan petunjuk. Yang celaka, kalau kemudian futurnya telah melewati batas bawah seseorang layak dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kemudian datang pertanyaan, siapa ahlu sunnah? Maka jawabannya ini panjang. Para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah. Baik sifat secara akidah, sifat secara ibadah, sifat secara muamalah. Contoh, ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya siapa ahlu sunnah. Mungkin sebagian kita mengatakan ahlu sunnah adalah yang meyakini Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Ahlu sunnah adalah seseorang yang meyakini bahwasanya Allah fis sama istiwa al ars. Betul itu. Tidak diragukan lagi. Itu dari segi ahlu sunnah keyakinan. Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, siapa ahlu sunnah? Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ahlu sunnah adalah seseorang yang mengetahui apakah yang masuk ke dalam perutnya sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Saya telah menerjemahkan alhamdulillah wasiat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala yang panjang sekali wasiatnya, dan di dalam wasiat tersebut ada ucapan yang barusan tadi saya nukilkan. Anda bisa cari di Google wasiat Imam Sufyan Ats-Tsauri Abu Asma Andri. Insyaallah ta'ala keluar dalam format PDF-nya. Oh iya, tulisan-tulisan saya bisa Anda cari di Google. Ya, ada di sana tulisan saya kumpulkan dalam satu akun arsip
Ada sebagian teman dan banyak teman-teman yang mengambilnya, kemudian memasukkan ke website-website mereka, pun tidak mengapa. Bahkan ada sebagian surat kabar, koran, majalah, mengambil tulisan saya, memasukkan tanpa seizin saya, pun tidak mengapa. Mudah-mudahan sebagai bentuk amal jariah buat saya, Allahumma amin. Ya. Jadi seorang muslim harus mengetahui batas bawah dari seseorang dikatakan sebagai ahlussunnah. Kalau kita meyakini dan sepakat bahwasanya tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan itulah mereka ahlussunnah. Jadi kalau mau kita ringkas ucapan Rasulullah ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka hanya dua. Setiap muslim memiliki keadaan naik turun, maklum itu. Dan agar seseorang tetap dikatakan sebagai pengikut sunnah, dia tidak boleh keluar dari batas bawah pensifatan seseorang dikatakan sebagai ahlussunnah wal jamaah. Makanya Anda mungkin sering dengar ya, siapa yang ada pada dirinya 10 hal, maka dia telah keluar dari seluruh bid'ah dari awal sampai akhir. Sering dengar? Ini ucapan diantaranya ucapan Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Siapa yang ada pada dirinya 10 hal ini, maka dia telah keluar dari seluruh sekte sesat dari awal sampai akhir. Sering kita dengar ucapan-ucapan seperti itu. Siapa yang beramal seperti ini, mereka adalah ahlussunnah. Siapa yang seperti ini, itu batas bawah. Harus kita cermati batas bawah itu. Agar jangan sampai kemudian, na'udzubillah min zalik, ketika kita futur, ternyata kita telah lebih bawah dari batas bawah tersebut. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang berat. Datang banyak tabi'in kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Apa itu istiqamah ya Amirul Mukminin?" Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, istiqamah hendaknya Anda konsisten dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Lihat bagaimana Umar bin Khattab sifatkan seseorang berada di atas keadaan istiqamah sunnah hanya dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau dia tambah dengan yang sunat-sunat, bagus. Tapi jangan kemudian ketika keadaannya itu melemah, dia tinggalkan perintah, dia kerjakan larangan. Ini nggak istiqomah lagi. Keluar, kata Umar bin Khattab. Jangan dia menyimpang seperti menyimpangnya kancil atau pelanduk. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu ya, bahwasanya hijrah adalah perkara yang sangat penting, dan istiqomah di atas hijrah adalah perkara yang sangat sulit, maka sudah barang tentu kita memerlukan petunjuk-petunjuk yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya tentang bagaimana agar istiqomah hijrah kita ini terus ada. Terus ada ini dalam artian kita tetap berada di atas kebaikan, atas izin Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat maut mencabut nyawa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dan banyak kesempatan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ayat ini jangan dipahami, saya nggak mau mati, makanya saya nggak mau jadi muslim. Ini kebodohan di dalam memahami ayat ini. Janganlah kalian mati melainkan kalian di dalam keadaan sebagai seorang muslim. Oh, saya nggak mau mati. Kenapa Anda tidak beragama Islam? Karena saya tidak mau mati. Loh, kok bisa seperti itu?
Bukankah Tuhan Anda mengatakan, jangan kalian mati dalam keadaan beragama Islam, melainkan dalam keadaan agama Islam? Ini kebodohan di dalam memahami ayat itu. Sebagaimana kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin, yakni kematian. Maka menjadi muslim yang baik itu tugas sepanjang usia. Kalau ada sesuatu yang mesti diusahakan secara bersungguh-sungguh, maka yang perlu diusahakan secara bersungguh-sungguh adalah keimanan, keislaman, amal-amal soleh. Kalau ada usaha yang kemudian mesti dikembangkan labanya, maka di sana adalah kebaikan-kebaikan. Maka diperlukan kiat-kiat khusus agar seorang muslim terus-menerus berada di atas kebaikan. Hijrahnya betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kiat-kiatnya? Beberapa disebutkan, beberapa diantaranya saya sebutkan. Yang pertama, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maklum jemaah, hijrah itu ibadah. Bahkan di antara ibadah yang terbesar. Hijrah itu ibadah. Baik hijrah secara perbuatan, hijrah anggota badan, hijrah amal, itu ibadah. Jangan dibayangkan bahwasanya itu bukan ibadah. Itu ibadah, bahkan ibadah yang sangat besar. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika mengajak para sahabat untuk meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah, muhajirin orang-orangnya, beliau tanamkan kepada para sahabat bahwasanya hijrah itu ibadah. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in manawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi, dan seterusnya ila akhir hadis. Rasul tanamkan kepada para sahabat, sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kadar kebenaran atau keburukan niatnya. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, siapa yang hijrahnya meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka dia niscaya akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena dunia, karena wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dia niatkan tersebut. Maka hijrah harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hijrah itu ibadah, makanya para ulama semisal Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hadis amal itu tergantung niatnya, merupakan timbangan bagi amal-amal batin. Amal-amal batin. Maka seorang muslim harus senantiasa kemudian menghadirkan niat yang baik. Dan menghadirkan niat yang baik itu bukan perkara yang mudah. Sulit bagi saya, sulit bagi Anda. Jangankan kita yang bukan siapa-siapa ini. Orang sekelas Imam Sufyan As-Tsawri rahimahullahu ta'ala saja sampai mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alaihi minan niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di mana aku berusaha untuk mengobatinya daripada niatku. Karena niat itu senantiasa terbolak-balik. Terkadang niatnya lurus karena Allah. Beberapa saat kemudian niatnya berubah. Terkadang niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu hamba tersebut. Keadaannya menjadi lebih baik. Muncul godaan setan. Setan nggak suka hamba-hamba Allah menjadi baik.
setan datang menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini, keadaannya menyimpang. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam orang yang paling istiqomah. Yang para ulama hampir-hampir bersepakat sebagaimana ucapan Imam Qodiyat dalam Syifaul Alil, bahwasanya iman manusia naik turun terkecuali para nabi dan rasul. Iman mereka tidak naik turun, stabil, bahkan terus naik. Pendapat bahwasanya iman para nabi dan rasul itu stabil bahkan terus naik, itu betul. Jadi kalau manusia itu imannya naik turun, kecuali para nabi dan rasul, iman mereka stabil. Bahkan pendapat yang paling benar, iman mereka terus naik. Seiring dengan bertambahnya risalah yang mereka bawa, bertambah keyakinan mereka, maka bertambah keimanan mereka. Kan begitu. Jadi jemaah ini memang ada diskusi di antara para ulama. Iman para nabi dan rasul itu tetap tidak stabil atau makin lama makin naik. Saya mengikuti pendapat iman para nabi dan rasul makin lama makin naik. Karena kenapa? Karena risalah yang mereka bawa semakin lama semakin sempurna. Ketika risalah yang mereka bawa semakin lama semakin sempurna, maka semakin bertambah keyakinan mereka. Ketika keyakinan mereka semakin bertambah, maka semakin bertambah pula keimanannya. Iya kan? Ada pembicaraan panjang dalam masalah ini, tetapi itulah yang saya isyaratkan kepada Anda. Rasul kita yang imannya itu mustahil turun, terus lurus atau bahkan semakin bertambah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma inni as'aluka tsabat fi kulli amr. Ya Allah, aku meminta kepadamu ketetapan dalam setiap urusan. Ini doa potongan pendek dari doa yang panjang sekali, yang di bawahnya saya bawakan pada catatan kaki. Yang Rasul mengatakan, andai kata manusia mengumpulkan emas dan perak, hendaklah kalian mengumpulkan kalimat-kalimat ini. Yang menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat ini lebih baik daripada emas dan perak. Makanya Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau menutup ucapannya, andai kata manusia mengetahui. Andai kata manusia mengetahui kalimat-kalimat ini lebih baik daripada emas dan perak. Anda bisa lihat di catatan kaki yang ke-12. Kalau itu kecil, ini doanya lengkapnya seperti itu ya jemaahnya. Yang biasa kita baca itu yakni apa? Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr. Itu yang biasa kita baca. Padahal ada 4 di sana. Kalau kecil, nanti Anda fotokopi perbesar. Ya. Bagi-bagi rezeki sama tukang fotokopi. Bapak tukang fotokopi, tolong fotokopi ini perbesar. Supaya kemudian mata saya yang sudah min atau plus ini bisa membacanya dengan baik. Maka ketika seseorang ikhlas di dalam hijrahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan merasakan manisnya buah dari keikhlasan tersebut. Maka Abu Turab rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila seorang hamba bersikap jujur dalam amalannya, niscaya dia akan merasakan kelezatan amal itu sebelum melakukannya. Dan apabila seorang hamba ikhlas dalam beramal, niscaya dia akan merasakan kelezatan amal tersebut ketika sedang melakukannya. Ucapan Abu Turab rahimahullahu ta'ala ini, itu senantiasa ucapan yang dibawakan oleh para ulama ketika menjelaskan ada 3 hal. Yang apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan lezatnya, kemanisnya keimanan. Ucapan Abu Turab ini senantiasa dibawakan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut.
yang keimanan itu ada rasanya, lezat, manis. Ini yang pertama. Yang kedua, perkara yang penting sekali, yang sayang sekali, begitu pentingnya perkara ini, tetapi bersamaan dengan itu, sebagian kaum muslimin melalaikannya, yakni menguatkan pondasi tauhid. Hijrah tidak akan mungkin bisa benar, seseorang tidak akan mungkin bisa istiqomah kalau tauhidnya berantakan. Nggak mungkin. Karena kekuatan keistiqomahan seorang hamba itu berbanding lurus dengan kekuatan tauhidnya. Siapa manusia yang paling istiqomah? Para nabi dan rasul. Mengapa? Karena mereka orang-orang yang paling kuat tauhidnya. Setelah para nabi dan rasul, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq paling istiqomah? Karena paling kuat tauhidnya setelah para nabi dan rasul. Kekuatan tauhid itu berbanding lurus dengan keistiqomahan. Dan mungkin sebagian kita pernah merasakan ketika hendak menjadi lebih baik, ada satu bencana musibah menimpa diri kita, kemudian na'udzubillah min zalik, hamba-hamba tersebut mulai merasa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sikap dan sifat seseorang yang beriman, bertauhid. Bagaimana ceritanya seseorang yang beriman dan bertauhid bisa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Menguatkan pondasi tauhid. Karena tauhid itu intisari dari seluruh ajaran Islam. Bahkan seorang muslim sejati, hidup dan matinya itu di atas tauhid. Yang mengenaskan jemaah, terlepas dari riwayat ini sebenarnya dhaif atau hasan, sebagian kaum muslimin mengazankan bayinya yang baru lahir, yang di dalam azan tersebut diperkenalkan kalimat la ilaha illallah. Riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama, sebagian melemahkan, sebagian menghasankan. Kemudian ketika bayi ini beranjak besar terus sampai dewasa tua mati, anaknya mengazankan lagi ketika dimasukkan ke kubur. Agar kemudian, kata mereka, adapun riwayat mengazankan orang yang mati, ini tidak ada riwayatnya. Tidak bisa dikatakan dhaif atau hasan. Nggak ada riwayatnya, tidak ada asal-usulnya. Sebagian mereka mengatakan, agar hidupnya dimulai dengan kalimat la ilaha illallah, matinya juga diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu hidupnya atas apa? Awal kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Akhir kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Menurut sebagian mereka. Lalu hidupnya di atas apa? Dengan sebab apa? Untuk siapa? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang ada yang mengatakan ketika mereka mendengar kalimat la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kunci surga. Sebagian orang mengatakan, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga karena kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Imam Hasan al-Basri mengatakan, betul kalimat la ilaha illallah kunci surga. Tetapi bukankah kunci itu punya gigi-giginya? Saya rasa tidak ada kunci yang kemudian apa? Lurus lempeng ya. Kayak papan.
Nggak ada. Kalau kunci itu lurus lempeng kayak papan, semuanya bisa memalsukan kunci tersebut. Kunci itu ada gigi-giginya, ada gerigi-geriginya, ada lekukan-lekukannya. Kata Imam Hasan al-Basri, lekukan-lekukan, gerigi-gerigi tersebut adalah konsekuensi-konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Yang andai kata satu gigi dari kunci tersebut patah, maka dia tidak bisa membuka surga, kata Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Pandangan yang tajam dari Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya kekukuhan tauhid seseorang itu berbanding lurus dengan keistiqomahannya. Loh kok bisa begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, halaman yang ke-7. Yusabbitullahu allazina amanu biqauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ucapan yang teguh yang ada di dalam Ibrahim ayat ke-27 ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan apa? Ucapan yang teguh di sana adalah La ilaha illallah. Rasul sendiri. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Anda cermati surat Ibrahim ayat ke-27 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan iman. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan keimanannya? Orang-orang yang beriman. Berarti mereka telah memiliki dasar keimanan. Kemudian dengan mempelajari kalimat tauhid, merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan, istiqomahkan mereka. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah itu bukan hanya semata-mata kemudian ucapan yang diucapkan ketika seseorang hendak masuk ke dalam agama Islam. Tetapi kalimat tauhid la ilaha illallah adalah apa? Adalah ikrar seorang muslim yang telah menjadi muslim untuk senantiasa kemudian merealisasikan konsekuensinya. Begitu kata para ulama, semisal Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka jamaah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan di dunia, atau Allah Subhanahu wa ta'ala tunda penunaiannya di akhirat, ucapan yang bagus sekali. Segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan di dunia, atau yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunda penunaiannya di akhirat, merupakan buah dari tauhid. Sedangkan setiap keburukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan di dunia, atau yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunda penunaiannya di akhirat, merupakan dampak buruk dari kebalikan tauhid, yakni syirik. Cermati ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan, atau yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunda penunaiannya di akhirat kelak, itu merupakan buah dari tauhid. Ini mengisyaratkan bahwasanya orang-orang yang bertauhid akan merasakan kebaikan buah dari tauhidnya di dunia. Dengan kelapangan hati, tenangan di dalam beribadah, rasa harap yang sangat besar kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepadanya. Andai kata kemudian dia tidak merasakan buah kebaikan dari tauhid itu di dunia, padahal mustahil jemaah. Mustahil. Buah dari tauhid itu pasti akan dirasakan di dunia. Pasti. Pasti. Andai kata seseorang yang bertauhid tidak merasakan buahnya di dunia, maka bukan berarti tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala tunda penunaiannya di akhirat. Ini kan persis seperti sabda Rasul kita. Tidak akan merugi seseorang yang berdoa.
Ketika seseorang berdoa, kata Rasul kita, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah sesuai dengan permintaannya. Kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah sesuai dengan permintaannya, itu yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala palingkan musibah sesuai dengan kadar doanya. Ini yang kedua. Kalau tidak seperti yang pertama dan kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran pahala di akhirat kelak. 3 ini tidak merugi orang yang berdoa, kata Rasul kita dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kalau doa saja seperti itu kedudukannya, tidak bakal merugi seseorang yang berdoa, lalu bagaimana lagi dengan tauhid? Tidak merugi seseorang yang bertauhid, pasti ada ganjarannya, pasti. Dia rasakan. Kokoh. Maka Anda kalau kemudian hendak mencari tahu, kenapa ada orang-orang Islam yang kemudian lari ke sana, lari ke sini, miring ke sana, miring ke situ, tidak istiqomah. Apa penyakitnya? Bagaimana obatnya? Penyakitnya karena mereka tidak memperkuat fondasi tauhid. Obatnya apa? Belajar tauhid dan mengaplikasikan konsekuensinya. Itu saja. Terlebih dahulu. Ya? Itu saja terlebih dahulu. Maka wajib bagi seseorang yang hendak istiqamah, dia memperbaiki pemahamannya tentang tauhid. Di mana hal ini tidak akan mungkin terwujud kecuali kemudian dengan cara apa? Mempelajarinya secara serius. Mempelajari serius dan mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kedua, yang ketiga. Sampai jam berapa kita ini jemaah? Jam 11. Allah wala quwata illa billah. Masih banyak ya. Yang ketiga, mencari lingkungan yang baik. Saya kalau ngajar harus dikasih tahu jam ya. Kalau tidak terus saja saya ngajar. Ya. Mencari lingkungan yang baik. Manusia itu makhluk sosial. Mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Betul. Manusia itu makhluk sosial. Mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Bahkan dalam skala-skala terkecil entitas kehidupan manusia, mereka pun makhluk sosial. Tidak Ustadz, ada yang tidak bersosialisasi. Contohnya apa? Suku anak dalam di Jambi sana, Kerinci. Mereka kan bersuku juga. Saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Walaupun mereka mengisolasi dari dunia luar. Suku anak dalam, suku Kubu. Di Kerinci sana. Mereka saling mempengaruhi. Manusia itu makhluk sosial. Maka memiliki teman sahabat yang baik untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan adalah perkara yang tertuntut dalam syariat. Memiliki sahabat yang baik untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan, ini perkara yang tertuntut di dalam syariat. Loh, kok bisa dikatakan tertuntut di dalam syariat? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan seperti itu. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia berada di atas kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh. Lihat, saling menasehati di atas kebenaran dan saling menasehati di atas kesabaran. Saling menasehati. Berarti kita memerlukan teman yang bisa menasehati kita. Kita memerlukan teman yang bisa menguatkan kita ketika kita kehilangan kesabaran atau berkurang kesabaran kita. Kita perlu teman. Kita perlu teman yang bisa menasehati kita. Sebagian kita mungkin cari teman yang royal aja lah, yang bisa kemudian traktir kita. Adapun yang sering nasihat, aduh saya nggak butuh ini. Bahkan kalau datang teman kita yang senang menasehati ini, tuh lihat tuh, ustazah datang. Ustaz. Padahal ini teman yang sangat berharga jemaah. Teman yang sangat berharga. Yang kata Imam Syafi'i, kalau teman-teman yang model kayak gini bisa dibeli, saya akan habiskan uang saya untuk membeli teman-teman yang modelnya kayak gini. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau teman-teman ini bisa dibeli, yang model kayak gini bisa dibeli, saya akan habiskan harta saya untuk membeli teman-teman yang modelnya kayak gini. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Tapi kadang-kadang datang orang yang suka menasehati. Tuh, ustazah datang. Tuh, ustaz datang. Ketika orang yang suka menasehati ini hendak bergabung kepada kelompok tersebut serempak bubar jalan balik kanan. Padahal kita perlu orang yang menasehati kita. Kita lebih perlu orang yang menasehati kita dibanding kita nasihatin orang lain. Hah? Kok bisa begitu? Kita perlu orang yang menasehati kita karena kita disediakan 2 telinga untuk mendengar nasihat dan hanya disediakan 1 mulut untuk memberikan nasihat. 2 telinga lebih banyak daripada 1 mulut. Perlu kita menasehati kita ketika kemudian kita tergelincir. Menasehati kita ketika kemudian kesabaran kita, aduh kok jadi baik susah ya. Udah mulai nggak sabar tuh ya. Aduh jadi baik kok susah ya. Dulu waktu aneh hidupnya berantakan, nggak kenal Allah, rezeki lancar tuh ngalir. Masa pas jadi baik, jadi susah hidupnya? Nah, kan sudah mulai berkurang kesabarannya. Kalau punya teman, sabar, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji daya tahan kamu. Ada loh teman saya yang nasehatin kayak gitu, sabar. Sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji daya tahan kamu sampai seberapa kamu bisa bertahan di atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu akan tampak pertolongan dari Allah. Wih, ini kalimat bagus luar biasa. Dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita di luar batas kemampuan kita. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, yakinlah ujian itu masih bisa kita handle, yakin. Loh nggak bisa Ustadz. Apakah Anda hendak mengatakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar daripada kemampuan Anda untuk menghandlenya? Kalau itu yang hendak Anda ucapkan, apakah Anda tidak khawatir dengan konsekuensi ucapan tersebut sehingga seakan-akan menisbatkan Allah zalim, menimpakan sesuatu di luar batas kemampuan Anda? Pasti kita mampu menghandlenya. Cuma menunggu daya tahan saja. Setelah nampak begitu, selesai, bisa dijalani. Datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Bertakwa kepada Allah. Ini orang beriman, bertakwa kepada Allah. Iman dan takwa bagus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Perlu kita teman-teman yang modelnya kayak gini. Jangan bosan kalau mendapatkan nasihat dari teman kita. Ada sebagian orang dapat, apalagi sekarang nasihat mudah untuk disebarkan lewat WhatsApp ya. Dia lagi, aneh blokir aja lah nomornya. Ini ya, share-nya ini, share apa? Kalau nggak info kajian, nasihat, aneh blokir aja nomornya lah. La haula wala quwata illa billah. Sudah kita tidak mampu memberi nasihat karena keterbatasan kita, dapat nasihat kita blokir orang-orang model kayak gini. Gimana ya jemaah? Kita memerlukan orang-orang seperti itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Walaupun mungkin kamu belum benar. Ada sebagian orang mengatakan, aduh saya ini kan penjahat dalam tanda kutip, agak sungkan bergaul dengan orang-orang soleh. Itu tipu daya setan yang lain itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, hendaklah kamu bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur. Karena manusia itu saling mempengaruhi. Dan seseorang itu biasanya akan berusaha mencocoki agama, kebiasaan, tabiat dari temannya. Rasul kita sendiri kok yang mengatakan, almaru ala dini khalili. Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang pelit
Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cari lingkungan yang baik. Berusaha mencari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Dan kalau sudah ada, pertahankan. Yang keempat, berdoa. Doa sangat penting, jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Dan ayat ini yang akan kita bacakan ini, insyaallah ta'ala Anda sering mendengarnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Mereka, orang-orang yang telah mendapatkan kebaikan, telah berusaha untuk menjadi lebih baik, istiqomah di atas keimanan, berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah sebelumnya engkau berikan petunjuk kepada kami. Lihat bagaimana orang-orang ini berdoa dengan doa seperti itu. Doa yang luar biasa, sangat bagus. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Mereka sudah berada di atas kebaikan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan mereka di atas kebaikan tersebut, tidak condong kepada kemaksiatan. Dan para sahabat sering ditanya oleh beberapa orang tabi'in, doa apa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW? Maka para sahabat mengatakan yang paling banyak diucapkan Rasul diantaranya adalah, ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lihat, Rasul kita itu banyak sekali berdoa dengan doa ini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jangan lupa berdoa. Sungguh kita memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aib ya, di antara aib saya mungkin, aib Anda juga. Kita ini jarang berdoa atau lupa berdoa. Dan andai kata materi doa, andai kata berdoa juga materinya lagi-lagi tentang urusan dunia, lagi-lagi tentang urusan dunia. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi khawatir kan, kalau doa kita itu isinya dunia semua, ya Allah lapangkanlah rezeki. Ya Allah berikanlah naik pangkat. Ini anak saya mau kuliah, mudahkanlah dia ujian. Bukannya nggak baik, baik. Tapi coba, berapa banyak doa kita meminta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar istiqamah. Kapan terakhir kali kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimasukkan ke dalam surga Firdaus? Cermati ini. Yang kelima. Tulisannya yang keempat di makalah itu ya. Itu salah itu yang kelima sebenarnya ya. Yang kelima. Mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah serta mengamalkannya. Agar istiqomah tidak bisa tidak, yakni harus seseorang harus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengamalkannya. Rasul kita sendiri mengatakan seperti itu kok. Taraktu fikum amrain lan tadilu matamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi supaya bisa istiqamah, tidak bisa tidak, yakni harus seorang muslim harus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mengamalkannya. Yang ini tidak mungkin kecuali dengan cara belajar. Belajar memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Serta apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diinginkan oleh Rasulnya. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Lum'atul I'tiqad, amantu billahi wa bima anzalallahi ala muradillahi. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Aku beriman kepada Rasul. Dan apa yang Rasul ucapkan sesuai dengan apa yang Rasul kehendaki. Cermati ucapan Imam Syafi'i. Sesuai yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Bukan sesuai dengan kehendak kita. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, belajar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, Anda bisa lihat di halaman yang ke-12. Siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang didapatkan hanyalah semakin jauh dari Allah. Ya betul ini jemaah. Siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dia dapatkan akan semakin jauh dia dari Allah. Kalau dia cari petunjuk dari akal, dari filsafat, dari mimpi, dari pendapat, dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yang terakhir dari yang mampu saya susun sudah barang tentu. Karena sangat mungkin di sana ada kiat-kiat istiqomah yang lain. Terus berusaha untuk beramal soleh. Terus berusaha untuk beramal soleh. Sebagaimana kita katakan tadi, iman bertambah berkurang. Dan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang seperti apa? Habbul a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa in qallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Maka ada seseorang yang pada zaman Rasulullah dia semangat mengerjakan ibadah. Kemudian dia tinggalkan. Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Ya Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam. Namun sekarang dia tidak mengerjakan lagi. Tanda bahwasanya dia telah berpaling dari titik istiqamah." Maka jemaah, kalau kita mau tahu ya, apakah kita ini berada di atas jalan yang benar selama kita hidup ini? Banyak sih ungkapan yang bisa kita ungkapkan sebagai barometer apakah kita berada di atas jalan yang benar. Mungkin ucapan Imam Ibnul Qayyim ini menjadi wakil sebagaimana bisa Anda baca dalam penutup. Imam Ibnul Qayyim beliau berkata, di antara ciri kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba, apabila semakin bertambah ilmunya, semakin pula dia tawaddu. Dan bertambah kasih sayangnya. Semakin bertambah amalnya, semakin meningkat pula rasa takut dan kehati-hatiannya. Semakin bertambah umurnya, semakin berkurang ambisinya terhadap dunia. Ini ciri-ciri keberuntungan seorang hamba. Bertambah umurnya, maka dia semakin berambisi kepada akhirat, semakin kurang ambisinya terhadap dunia. Ada sebagian orang yang umurnya bertambah, Masya Allah, makin rakus terhadap dunia. Allahu Akbar. Padahal dengan bertambahnya umur, itu menunjukkan sisa hidupnya di dunia semakin sedikit. Apalagi coba? Ambisi terhadap dunia itu, biarkan saja milik orang-orang kafir. Biarkan saja. Atau kemudian kalau diperbolehkan bagi anak-anak muda kaum muslimin, biarkan saja untuk mereka. Walaupun anak-anak muda dari kalangan kaum muslimin juga tidak boleh berambisi berlebih-lebihan terhadap dunia. Dunia ini dijalani. Jangan menetap. Semakin bertambah usianya, semakin berkurang ambisinya terhadap dunia. Semakin bertambah hartanya, semakin pula bertambah kedermawanannya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan semakin bertambah hartanya,
Bukan berarti seorang muslim tidak boleh bertambah hartanya, boleh. Tapi semakin bertambah artinya, semakin bertambah kedermawanan dan kegemaran untuk membantu. Semakin bertambah kedudukannya, semakin dekat dia dengan orang-orang, dan semakin suka menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan di antara ciri seseorang itu binasa. Semakin bertambah ilmunya, bertambah kesombongannya. Congkak dirinya. Bertambah amalnya, bertambah angkuh. Suka meremehkan orang lain. Sementara dia berbaik sangka kepada dirinya sendiri. Semakin meningkat kedudukan dan status sosialnya, semakin pula bertambah kesombongan dan kecongkakan dirinya. Pada hakikatnya, penambahan-penambahan untuk orang-orang yang modelnya kayak gini, itu bukan kebaikan, tetapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya. Dan di sana ada hamba-hamba yang bahagia, dan ada hamba-hamba yang binasa karenanya. Jemaah, inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi saya untuk mengumpulkannya, dan secara pribadi saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada saya dan Anda semua keistiqomahan dalam seluruh amal hingga kematian menjemput. Allahumma amin. Baik. Selesai pembahasan kita, dan saya katakan makalah tersebut tidak semuanya saya baca menjadi kemudian apa? Tanggung jawab atau PR Anda membacanya lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Bagaimana cara tanya jawab ini, jemaah? Saya tunggu. Ada jemaah? Lu nggak ada? Nomor mana? Oh, yang 1127. Oh iya, iya. Maaf. Oh begitu, Masya Allah ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke HP saya. Ya, saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mendapati seseorang baru ingin belajar agama, apa kira-kira yang tepat kita bahas jika kita saling berdiskusi? Apa rukun Islam, lalu rukun iman, atau yang lain? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, diskusi adalah salah satu metode yang baik di dalam belajar. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengisyaratkan diskusi ini dengan contoh misalnya, apakah kalian mengetahui siapa yang bangkrut itu? Beliau melemparkan pertanyaan. Dan para sahabat kemudian menjawab, yang bangkrut ini seperti itu ya Rasul. Yang lain mengatakan ini seperti itu ya Rasul. Dalam suatu kesempatan kisah yang lain, para sahabat duduk menunggu kapan masuknya waktu sholat. Di sana ada Rasulullah. Dan sebagian di antara mereka mengatakan, bagaimana kalau kemudian menunjukkan masuknya waktu sholat, kita pergunakan trompet? Oh, itu tidak bagus. Lebih baik kita pakai lonceng. Oh, itu pun tidak bagus. Lebih baik kita pakai nyala api. Oh, itu pun tidak bagus. Berdiskusi sahabat saling sanggah di hadapan Rasulullah. Yang kemudian muncul syariat azan berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Maklum. Yang ingin saya sampaikan berdiskusi adalah cara di antara cara-cara belajar. Sudah barang tentu
berdiskusi yang memang betul-betul bisa membawa manfaat adalah diskusi dua orang yang sama-sama alim, atau minimal salah satu di antara dua orang tersebut adalah orang yang alim. Orang yang mengerti agama, maksud saya. Alim di sini bukan berarti alim sampai kepada derajat alim rabbani, bukan begitu ya. Kalau diskusi di antara dua orang jahil, ini bukan diskusi. Diskusi yang bermanfaat, diskusi di antara dua orang yang mengerti agama. Atau minimal salah satu dari mereka mengerti agama. Jadi, kalau ada orang yang baru mulai belajar agama Islam, kemudian berdiskusi dengan orang lain, maka pastikanlah orang yang diajak diskusinya ini orang yang berilmu. Dan ilmunya juga benar. Mengetahui cara-cara untuk kemudian menyampaikan ilmu secara dasar. Cara-cara menyampaikan ilmu itu misalnya apa? Mana yang lebih penting? Dari seluruh hal, mana yang lebih penting? Dan yang lebih penting itu di titik apa sesuai dengan kebutuhan dia. Dan dia ini siapa? Karena beda jelas penyikapannya kalau dia ini adalah orang tua dengan anak muda. Jelas beda penyikapannya, maaf ya, kalau dia ini terpelajar atau kurang terpelajar. Makanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, bahwasanya seseorang ketika menyampaikan agama salah satunya adalah lewat jalur diskusi, harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia berilmu, ilmu yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, itu yang pertama. Dia mengerti fikih dakwah, itu yang kedua. Dan dia menginginkan kebaikan kepada manusia, itu yang ketiga. Jadi orang yang berdakwah termaksud berdiskusi, dia menginginkan kebaikan kepada manusia. Makanya kita sering lihat ya, buku-buku semisal yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian. Itu kan menginginkan kebaikan. Atas orang yang membaca, atas orang yang mendengar, atas orang yang mempelajari kitab-kitab beliau. Menginginkan kebaikan. Nah, kalau kemudian dia tidak memenuhi satu syarat dari 3 itu, dia berilmu yang benar di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengerti fikih dakwah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia tidak memiliki sikap sabar dan menginginkan kebaikan kepada seseorang, yang ketiga. Jangan dia masuk ke dalam pintu dakwah, termaksud diskusi. Mulai dari apa? Jelas al-ham, yang paling penting dari yang terpenting. Yang paling penting tidak diragukan lagi adalah tauhid. Karena tauhid asas dari seluruh kebaikan. Sebagaimana kata Syekh Sa'di tadi. Kemudian yang paling penting setelah itu, bukan berarti seseorang yang berdakwah kepada tauhid melalaikan dari yang lain. Enggak. Cuman tauhid ini pondasi yang harus diperkuat setiap saat. Kalau orang ini kemudian belum sholat, masuk pintu lewat setelah menjelaskan tentang pentingnya sholat, ajak dia setelah menjelaskan tentang tauhid, ajak dia berdiskusi tentang pentingnya sholat, manfaat dari sholat, dan seterusnya. Cermati perkara ini. Jadi bukan terlarang diskusi, tetapi juga tidak setiap orang layak untuk berdiskusi. Karena diskusi yang tidak dibangun di atas dasar-dasar yang benar akan rentan membawa kepada apa? Perdebatan yang tidak ada ujungnya. Jidal. Ya Allah, ini pertanyaan panjang sekali. Harus saya bacakan pertanyaannya ya. Kalau langsung saya jawab kan Anda nggak tahu pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Ustaz serta keluarga. Dan antum juga semuanya. Allahumma amin. Memberikan kebaikan kepada saya dan Anda semua. Saya punya sahabat yang atas izin Allah setelah saya ajak untuk hijrah, sedikit demi sedikit dia tinggalkan kemaksiatan dan kekufuran. Dulu sebelum pandemi kami sering sekali kajian bareng. Karena saat itu saya belum menikah dan dia pun belum dikaruniai anak.
Atas izin Allah, ane menikah dan dia hamil, lalu tak lama pandemi kami jadi semakin jarang bertemu. Berjalannya waktu, ia pun ana lihat seperti meninggalkan sunnah sedikit demi sedikit. Hijabnya kembali tabaruj. Ane sedih, seperti teriris hati ane melihat perubahan teman seperti itu. Ane memperhatikan setelah anak pertamanya disekolahkan di sekolah umum, perubahan itu terjadi. Yang tadinya anaknya dipakaikan khimar abaya, kalau keluar sekarang sudah tidak lagi. Dan seterusnya. Apakah faktor lingkungan betul-betul membawa pengaruh besar atas hijrah kita? Iya. Ini kan buktinya, ini pertanyaan ini kan membuktikan kebenaran apa yang saya tulis dalam makalah ini. Kita harus memperhatikan kepada siapa kita bergaul, di lingkungan mana kita tumbuh. Ikhwan, jemaah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, Allahumma amin. Sebagian di antara kita ini orang-orang Islam ini ada yang kemudian agak kurang akal. Sekolah di sekolah itu saja, lebih disiplin, lebih bagus. Anda gadaikan akidah anak Anda dengan sebab lebih disiplin? Hah? Oh enggak kok, dia tetap muslim. Muslim yang model kayak apa yang Anda harapkan? Di sekolahan-sekolahan yang bukan sekolahan Islam tersebut, muslim model apa yang Anda harapkan? Lawang kita saja ngeluh kok terhadap sekolah-sekolah Islam yang cuma 1 jam atau 2 jam sepekan ngisi pelajaran agamanya. Hah? Kita ngeluh nih. Kok sekolah-sekolah Islam yang umum hanya 1 atau 2 jam sepekan ngisi agamanya? Ini apa yang mau diperoleh? Ini lagi Anda sekolahkan anak-anak Anda di sekolah-sekolah umum yang notabene bukan sekolah Islam, sekolah negeri. Bagaimana? Dia akan terbiasa, anak itu jemaah yang mulai usia 5, 6, 7, kelas 6 SD, itu dia dalam tahap apa? Belajar lewat apa yang dia lihat. Apa yang dia dengar. Karena apa? Fungsi dari pikirannya, otaknya belum sempurna. Anda mungkin bisa mengatakan begini, Ustadz, nanti dia tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Anda salah. Usia seperti itu, usia 6-12 tahun, TK, SD, itu dia belajar lewat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Dia belum bisa mengerti ini baik, ini buruk. Anda masukkan itu ke sekolah-sekolah yang nggak benar. Orang tuanya juga memasukkan anaknya ke sana. Orang tuanya bergaul dengan orang tua dari anak-anak di sekolahan tersebut mulai terpengaruh. Orang tua yang di sekolahan umum itu yang tidak biasa mengaji, tidak pakai jilbab, tidak mengerti alif ba ta, nggak tahu namanya majelis taklim, taunya keluyuran, kemana-mana, foto-foto sosialita. Mungkin dalam 1 bulan Anda bisa bertahan, tapi seberapa lama Anda bisa bertahan? Coba deh jujur, apa yang mau kita cari dalam kehidupan dunia ini? Kesuksesan anak kita dengan mengorbankan akidah dia? Na'udzubillah min dzalik. Ustadz, saya dulu kayak gitu. Jangan lakukan apa yang dalam tanda kutip mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu sekolahnya di tempat itu. Jangan lakukan hal yang sama kepada anak kita, cucu kita. Akidah harus dijaga. Ini modal seorang muslim. Kalau datang pertanyaan apakah betul-betul yang namanya lingkungan membawa pengaruh, apalagi coba. Lingkungan membawa pengaruh. Dan kita persaksikan ini kok. Ya? Di mana orang-orang yang misalnya di Jabodetabek, saya baru hari Senin kemarin saya baru pulang dari Surup Rejang Lebong. Masuk hutan ke sana. Masuk hutan di sana. Iya. Dia masuk rumah dia tuh di transmigrasi. Dia rumahnya di transmigrasi. Dia dulu dari Jakarta. Kemudian pindah ke sana, dia merasakan perubahan. Lingkungan membawa pengaruh, tidak diragukan lagi. Pilih lingkungan yang terbaik. Pilih sahabat-sahabat. Ya. Bila kita di lingkungan kerja di posisi benar dan berusaha mempertahankan prinsip dalam bekerja, ketika kita menyampaikan kebenaran, disebutnya kita berdebat dan kadang ada suka sakit hati ketika dianggap berbeda oleh sebagian besar rekan kerja. Apa yang harus dilakukan? Sampaikan kebenaran dengan cara sebaik-baiknya.
Adapun menerima kebenaran, seseorang menerima kebenaran atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kebenaran dengan sebaik-baiknya, perhatikan momentumnya, pilih kata-kata terbaik. Karena orang yang melakukan kesalahan nggak suka dicaci maki, dibongkar aibnya di depan umum. Pilih momentum terbaik, pakai kata-kata terbaik. Karena usul dari dakwah itu, kata para ulama, ar-rifqu wal-lin, halus, lemah lembut. Kalau sudah tersampaikan dengan cara yang sebaik-baiknya, maka penerimaan terhadap apa yang kita sampaikan itu bukan di tangan kita. Manusia ini hanya bisa sanggup menyampaikan apa yang terbaik. Adapun menerima apa yang terbaik tersebut itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk bahkan kepada orang yang paling engkau cintai. Padahal jemaah, kurang apa cara Rasul di dalam menyampaikan kebaikan? Beliau orang yang paling ikhlas, paling tahu keadaan manusia, paling bagus cara penyampaiannya. Terkumpul pada beliau syarat-syarat diterimanya kebaikan. Beliau orang yang paling ikhlas, paling tahu, paling mengetahui keadaan manusia, paling baik cara menyampaikannya. Terkumpul pada beliau syarat-syarat, terkumpul apa? Syarat-syarat diterimanya kebaikan. Beliau sampaikan kebaikan kepada orang-orang terdekat beliau, di antaranya pamannya Abu Thalib. Tetapi Abu Thalib tidak masuk Islam. Beliau bersedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang paling engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka yang menjadi urusan kita, perbaiki keikhlasan, sampaikan kebaikan dengan cara yang terbaik. Adapun orang menerima kebaikan atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati orang-orang yang kita sampaikan kebaikan tersebut. Allahu a'lam bissawab. Habis pertanyaannya? Masih ada. Nah, ini dia nih. Saya sudah meninggalkan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Alhamdulillah. Namun terkadang ada terbersit kekhawatiran akan masa depan. Jangan sekali-kali meninggalkan yang haram suatu kebaikan. Kekhawatiran akan masa yang akan datang itu munculnya dari syaitan. Bagaimana cara menghilangkan pikiran tersebut? Perkuat keimanan. Di antara iman di sana maknanya adalah tawakal. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman. Telah saya sebutkan tadi, ya, bahwasanya seseorang yang meninggalkan pekerjaan yang haram pasti akan berubah kehidupannya. Dia akan mengalami mungkin kesulitan ekonomi pada detik-detik awal, setahun, 2 tahun. Itu kan yang dikatakan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji daya tahan kita. Padahal kemudahan itu datang bersama kesulitan. Bukan setelahnya. Lafadznya ma'a kok. Ma'a itu bersama, bukan setelah. Lafadznya apa? Ma'a. Ma'a itu diartikan sebagai bersama. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kesulitan sepaket dengan kemudahan. Kemudahan itu nggak datang setelahnya. Belum lagi kalau kemudian kita cermati lafadz ayatnya. Kesulitan di sana datang dalam satu lafadz. Kemudahan datang dalam satu lafadz, tetapi ada beda di sana. Kesulitan datangnya dalam lafadz apa? Isim nakirah, isim ma'rifat. Al-usrnya datang dalam isim ma'rifat. Betul? Kata para ulama, berbilangnya isim ma'rifat menunjukkan hanya satu. Sedangkan berbilangnya isim nakirah menunjukkan bukan satu. Artinya, kesulitan yang disebutkan 2 kali dalam 2 ayat tersebut hanya satu. Sedangkan kemudahan yang disebutkan 2 kali dalam ayat tersebut dalam bentuk isim nakirah berarti ada 2.
Berarti kalau diterjemahkan, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Cuman kadang-kadang kita kurang sabar. Merasa bahwasannya kemudian apa yang kita kerjakan berupa hijrah dari kemaksiatan itu sia-sia. Punya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menelantarkan kita. Kalau kemudian hidupnya dipenuhi dengan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan kalau saya keluar dari pekerjaan yang haram ini, hidup saya jadi susah nih. Kalau sudah seperti itu gaya pikirnya, apa kata Rasul kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ini inda dzoni abdi bi." Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hamba itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min dzalik, Allah wujudkan prasangka buruk hamba tersebut baik sangka kepada Allah. Baik sangka. Kebaikan yang kita kerjakan di bumi ini, kata Syekh As-Sa'di sebagaimana yang saya katakan tadi, akan dipercepat ganjarannya di dunia. Kalau enggak, pasti ada di akhirat. Enggak sia-sia. Jadi dari urusan atau jurusan mana seorang muslim yang berusaha taat, merasa kemudian tidak berguna ketaatannya. Baik jemaah, ini yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Sepertinya harusnya taklim kita selesai jam 11 ya. Tapi tidak mengapa. Ya, sampai setengah 12 ini. Ya, mudah-mudahan kemudian membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Saya mohon maaf kalau kemudian injury time memasuki waktu yang berlebih. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.